Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang kahuriban yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita melakukan tatanan syariat atau jalannya badan, syariat itu yang melakukan anggota badan seperti kita sholat, seperti kita puasa, zakat dan haji, dilakukan secara syariat atau badan ini sudah melakukan, barulah dinaikkan tingkatan-tingkatan. Di situ ada tingkatan tentang keyakinan. Yang yakin itu siapa? Yang yakin itu adalah kolbu atau hati kita. Jadi tentang yang pertama itu yakin. Yakin apa itu yakin? Ialah keadaan yang dapat menenteramkan hati tanpa keraguan dalam segala tindakan, bahwa keyakinan itu adalah suatu ilmu yang tidak sesatkan angan-angan dan tidak dicampuri keraguan. Itulah keyakinan. Bahkan keyakinan itu adalah nur atau cahaya yang dijadikan oleh Allah di dalam hati hambanya, sehingga dengan bantuan yakin itu dapat jelas baginya segala perkara yang gaib. Itu saudaraku ya. Imam Al-Junadi radhiyallahu an telah berkata, al-yakinu irtifa'u raibi bisyahadatil ghaibi, wa qala aidan al-yakinu huwa ifra'ul ilmi alladhi la yanqalibu wa la yahulu wa la yughayyiru fil qalbi. Yakin itu menghilangkan keraguan pada ketika jelasnya yang gaib. Beliau juga berkata bahwa yakin itu ialah ketetapan ilmu yang tidak terputar-putar dan tidak diumbang-ambing, serta tidak berubah-ubah dalam hati. Ya, jadi penjelasannya, dengan keyakinan yang penuh kita itu menyaksikan keadaan yang sudah diucap dan diyakinkan oleh hati kita. Itu saudaraku ya. Dan bahwa yakin itu adalah iman, tetapi tidaklah tiap iman itu adalah yakin, karena iman itu kadang-kadang saat dimasuki ghaiflah atau kelalaian, sedang yakin itu tidak bisa dimasuki kelalaian lagi. Jadi ini wong gila wis yakin seyakin-yakinnya, walaupun mau ngomong ini ataupun orang berbicara gitu-gitu sudah tidak mengurusnya. Karena apa? Sudah tertanam keyakinan full 100% dalam hatinya. Maka Rasulullah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala akhufu ma akhufu ala ummati siful yakin wa ti'ful yakin innama yakunu min ru'yati ahlil ghaflati wa mukhallatati arbabil bitolati wal kuswati, yaitu yang sangat aku takuti di antara ketakutan terhadap umatku telah lemahnya keyakinannya, bahwa lemahnya keyakinan itu adalah terdorong dari orang-orang yang lupa agamanya, dan karena bergaul orang jahat atau bersifat kasar dan berkepala batu. Jadi di sini saudaraku, keyakinan itu dengan hati atau kolbu kita, tidak lagi dipikir dengan akal pikiran, karena pikiran itu 80%-nya nafsu. Makanya apa? Keras kepalanya ya, keras di dalam apa? Membatasi dirinya dari keilmuan yang sudah dipelajari. Jadi kalau ada ilmu masuk selain yang dia tahu, itu membuat dirinya tidak bisa menerima dengan keadaan itu, atau tidak bisa menerima dengan pelajaran-pelajaran baru itu. Dia membatasi dirinya, saudaraku, karena kelas kepalanya. Padahal di sana sini itu ilmu Allah saja.
Saking saja kita belum tahu ilmu yang baru itu, yang membuat bisa bertemu atau membuat keyakinan ini 100% pada Allahnya. Lalu ma'rifat atas ainul yakin. Firman Allah surat Al-Takasur ayat 5. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Artinya janganlah begitu jika kamu mengetahui ilmu yakin. Ya. Pengertian yang didapat diambil atas ayat tersebut ialah mereka dalam keadaan mencari kebenaran dengan jalan akal pikiran. Misalnya kita kenal Malik SH, salah satu ahli hakim ya zaman dulu. Karena Malik ini memakai gelar SH memberikan keyakinan kita dengan pandangan ilmu bahwa Malik adalah ahli hukum misalnya ya, meskipun belum dilihat dengan mata. Jadi pandangan atau ma'rifat di balik takbir diyakini kebenaran berdasarkan dalil dan dapat diterima oleh akal pikiran itu. Dalam taraf seperti ini dinamakan ma'rifat atas ilmu yakin. Taraf ma'rifat seperti ini, saudaraku ya, menurut ahli-ahli tasawuf dinamakan ma'rifat dalam taraf ya, fana'u fil af'al, tajalli fil af'al, ayu la fa'ila illallah. Fana dalam tingkatan fana fil af'al atau tajalli fil af'al, artinya tiada fi'il atau gerakan kecuali fi'il atau gerakan Allah. Jadi hati ini sudah meyakini kalau kita melihat seumpama ada anak nakal luar biasa, jangan berhenti pada makhluk atau pada anak itu. Maksudnya gimana? Kita harus masuk ke dalamnya, meyakini bahwasanya anak itu tidak mungkin nakal kalau tidak ada yang bergerakkan, tidak ada hidup di dalam diri anak yang nakal itu. Akhirnya apa? Kita memfanakan atau keyakinan ainul yakin ini bisa meyakini melihat dengan mata hatinya lagi, tidak melihat dengan mata basarnya atau mata kasat mata ini maksudnya. Ya betul, seolah-olah yang kita lihat itu nakalnya anak itu, tetapi itu semua adalah kalau kita masuk lebih dalam lagi, siapa yang menggerakkan anak nakal itu? Ya. Siapa yang memperjalankannya? Siapa yang menggerakkan hatinya agar dia nakal itu? Nah, kalau kita sudah bisa melihat gitu, kalau itu semua kehendaknya Allah saja, semua kemuannya Allah saja, semua geraknya Allah saja, jadi sadar, oh anak ini dibuat gini untuk gambaran kita, memberi keilmuan kepada kita, kita harus tidak boleh kayak gitu. Dan kita sadar sama anak itu nakal, mungkin ini untuk menguji diri kita sabar atau tidak, karena anak itu adalah tamu itu adalah titipan, atau kasarnya titipan dari Allah untuk menguji kita ini, saudaraku. Lalu naik lagi ma'rifat atas ainul yakin, atau dibilang bisa ainul basirah lah. Ainul yakin, apa itu? Summa latarawunnaha ainal yakin. Artinya dan sesungguhnya benar-benar kamu akan melihat dengan mata ainul yakin itu. Pengertian yang dapat diambil atas ayat tersebut ialah mereka dalam keadaan mencari kebenaran dengan menyaksikan mata. Misalnya kita kenal, tadi kita ceritakan seperti Malik SH itu sebagai ahli hukum, bukannya sekedar karena ia mempunyai gelar SH, tetapi dengan jalan kita telah membaca buku-buku karangan tentang ilmu hukum. Dengan jalan ini maka Malik SH tadi dapat memberikan keyakinan kita, baik dalam pandangan lahiriah maupun dalam pandangan batiniah. Dapat meyakinkan kita bahwa Malik SH itu adalah ahli hukum, gitu maksudnya ya. Luar dalamnya kita harus tahu. Tahap makrifat pada tingkat ini dinamakan makrifat atas ainul yakin. Ahli-ahli tasawuf menilai makrifat seperti ini ialah makrifat dalam
taraf fana'u fis sifat atau tajali fis sifat, aila haya illallah. Jadi fana, mentiadakan sifat atau tajali sifat, artinya tiada yang hidup, yang kuasa, yang berkehendak, yang mengetahui, berkata-kata, melainkan Allah. Ya, gitu saudaraku, paham ya? Jadi tidak melihat wujud dalam dohir pikiran atau dohir mata kasat kita, tapi mulai melihat dengan mata hati atau batin atau kalbu tadi. Seperti firman Allah dalam surat Al-Insan ayat 30, wa ma tasa'una illa ayyasha Allah, dan tiadalah kehendak kamu melainkan kehendak jua. Maksudnya kehendak Allah juga itu. Ini firman Allah di dalam Al-Quran. Dan tiadalah kehendak kamu melainkan kehendak Allah. Maksudnya apa? Apa yang kerentek di dalam hati itulah itu sebenarnya bukan kerentek atau kehendakmu. Itu kehendak hidup. Kehendak hidup, saudaraku. Jadi jangan kita akui lagi. Ya, apapun yang terjadi di dunia ini kan sudah saya jelaskan, itu skenarionya Allah. Allah mau bikin cerita begini, begitu, itu maunya Allah saja, kehendaknya Allah saja. Makanya dijelaskan, bagi orang yang tidak bisa menerima dengan keputusanku, keputusan Allah, maka carilah Tuhan yang lain. Jadi selama ini adalah Tuhan kita itu nafsu. Kenapa begitu? Ya, karena kita rumongso ngakon itu karepku, karepe manungsa maksudnya. Kepinginku, pingin kaya, pingin ini, pingin itu, seolah-olah keinginan manusia. Padahal apa? Sudah diberitakan di situ, ya, bahwasanya dan tiada kehendak kamu melainkan kehendak Allah. Manusia bisa punya rencana, keinginan ini itu, tapi Allah punya kehendak atau takdirnya sendiri yang harus dijalani pada manusia itu. Ya, setelah bisa persaksian itu baru naiklah, yaitu ma'rifat atas hakul yakin. Inna hada, ini firman Allah ya, inna hada lahwa hakul yakin, bahwa sesungguhnya ini adalah benar-benar kenyataan atau hakul yakin. Perumpamaan tadi di depan tadi atau Malik Esa tadi, pertama kita kenal ilmunya Malik Esa itu karena ia memakai gelar Esa, namun ilmu itu kita tidak lihat dengan mata kepala, melihatnya dengan makrifat atau pengenalan pada tingkat tahap taraf pertama, ini dinamakan ilmu yakin. Dan kedua, kita kenal ilmu dengan jalan kita melihat atau membaca karangan tentang ilmu hukum, di mana kita telah melihat dengan mata kepala ilmunya itu karena tulisan itu. Lalu makrifat mengenal tahap keduanya dinamakan makrifat atas ainul yakin. Lalu ketiga apa? Kita kenal ilmunya dengan kebenaran yang hakiki, karena kita menerima ilmunya itu tanpa perantara lagi. Kita musyahadah atau berpandangan-pandangan dengan dia, makrifat atau pengenalan pada taraf ketiga ini dinamakan makrifat atas hakul yakin. Taraf makrifat pada tingkat ketiga ini oleh ahli tasawuf dinamakan yaitu makrifat dalam tahap fana'u fiddati, tajalinya fiddati, atau ai la maujudun illallah. Karena dalam tahap fisifat atau tajali fisifat artinya salik, telah mencapai ma'rifat atas hakul yakin dinamakan tiada wujud yang mutlak melainkan Allah, dinamakan salik tadi, mencapai itu kamalul yakin. Barang siapa yang tidak merasai maka
ia tidak mengenal. Maksudnya gimana saudaraku? Dari tahap dari gelarnya atau gelar yang ditaruh pada diri manusia, dia ustadz, dia kiai, dia wali, itu tahapan luar. Oh yakin kalau beliau itu sekali, dan keilmuannya yakin karena apa, ceramahnya sudah bagus, seperti tentang memberi tausiah dan teladan yang bagus, makanya kita paham kalau beliau kiai, banyak ada jamaahnya juga. Lalu di sini masuk lagi hakul yakin, jadi meleburkan atau memfanakan sifat-sifat yang ditempelkan pada manusia tentang jabatan, kedudukan, dan keilmuan tadi, dan wujudnya tadi, itu semua milik Allah saja. Tetapi malam yaduk lam ya'rif, barang siapa yang belum merasai maka ia belum mengenalnya. Makanya kalau kita sudah bisa memahami keadaan diri manusia itu siapa, barulah kita mengenal Allahnya. Karena firman Allah juga gitu, kullu man 'alaiha fa in yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya tiap-tiap orang atas kebinasaan, fana, dan zat Allah tetap bako, yang mempunyai sifat-sifat sempurna dan maha agung. Ya, tentang masalah fana dan tajalli ini akan dijelaskan, ya, tentang penglihatan hati dan penglihatan mata. Penglihatan hati, contoh yang dinamakan al-basirah, yaitu dinamakan mata hati atau mata batin. Sifat mata hati ini, hati seperti ini hanya melihat dalam bentuk pengertian menurut tangkapan akal pikiran, atau dengan ilham yang hanya tiba-tiba sudah jelas dalam hati, dalam arti melihat yang qadim dan yang khalik saja. Penglihatan mata dinamakan al-basru atau basar, yaitu yang dinamakan mata kepala atau mata batin. Adapun sifat mata lahir ini hanya dapat melihat suatu yang nampak-nampak saja, saudaraku. Ya, kita melihat wujudnya, karena itu wujudnya gelas, karena berbentuk seperti gelas. Ya, melihat kucing, melihat kita sebatas pandangan mata, seperti alam wujud ini, benda-benda yang nampak. Barang siapa lebih kuasa penglihatannya mata atas penglihatan hatinya, maka ia tidak dapat melihat kecuali nampak-nampak saja. Orang seperti ini menurut penilaian ahli tasawuf adalah orang yang lalai, cuman melihat gebiarnya saja, lupa kalau itu semua adalah perwujudan saja. Contoh seperti gelas. Gelas itu tidak dibilang kaca, pasti kita protes, oh itu kaca. Loh, kok bisa? Hancurkan dulu, panakan dulu bentuknya. Ya, kamu banting itu gelas, nah di situ kalau sudah bentuknya sudah nggak ada, baru sebutannya lain. Hati-hati, kalau jalan nanti nginjak kaca, tidak nginjak gelas lagi karena bentuk gelasnya sudah nggak ada. Di sini kita sudah lalai, selama ini kita itu terpancang pada bentuknya saja, saudaraku. Dan barang siapa yang lebih kuasa penglihatan hatinya daripada penglihatan matanya, maka penglihatan itu dapat menembus bentuk-bentuk pengertian, tangkapan akal pikiran, rahasia-rahasia batin, dan hal-hal yang gaib. Orang yang demikian itulah dinamakan arif billah atau ahli makrifat. Dengan kaca hati itulah merupakan kaca tembus melihat Allahnya. Artinya kaum sufi itu melihat Allah dengan mata hatinya, saudaraku. Sebagaimana perkataan Ali radhiyallahu anhu, ra'aita rabbi bi aini qalbi wa qultu lasakka anta.
Kau lihat Tuhanku dengan mata hatiku. Ya, kulihat Tuhanku dengan mata hatiku. Dan aku pun berkata, tiada sah lagi yang engkau itu adalah Tuhanku. Jadi melihatnya kucing sudah tidak melihat kucing lagi, sudah lebur fana. Karena apapun yang terlihat itu sebenarnya fana. Kenapa fana? Tiada, dulunya tidak ada, adanya ada karena diadakan oleh yang ada. Jadi yang ada apa sebenarnya? Yang ada itu, ya Allah itu. Ya. Lalu taraf-taraf mata hati itu apalagi? Si'aul basirah atau bayangan hati. Pada taraf pertama ini dinamakan nurul akli atau makom ilmu yakin, saudaraku ya. Penglihatan yang kedua itu penglihatan hati atau ainul basirah. Pada taraf kedua ini dinamakan nurul ilmu atau makom ainul yakin. Dan yang ketiga hakikat penglihatannya hati itu hakul basirah atau hakul yakin. Pada taraf ini dinamakan nurul haq atau makom hakul yakin, saudaraku. Ya. Dulu Al-Halad berkata dalam syairnya, qulubul arifina laha ainun walayara lin nadhirin. Hatinya orang yang arif mempunyai mata memandang. Matanya itu dapat melihat apa yang tidak dapat dilihat pandangan biasa. Adapun cahaya hati dapat memperlihatkan kita dekatnya Tuhan kepada kita. Karena apa? Ya hati tadi. Makanya mengenal Tuhannya tidak bisa dengan akal pikiran. Karena pikiran itu adalah kebanyakan nafsu. Yang bercokol di situ nafsu. Maka ibaratnya potong kepalamu, penggal kepalamu. Maksudnya apa? Tanggalkan pikiran kita agar kita bisa mengenal Tuhannya. Adapun mata hati dapat memperlihatkan kita tentang Adam. Adam itu tiada. Dan apabila telah hilang keraguan dan telah fana atau lenyap wujud sifat keinsanan kita, maka ketika itu kita telah dapat melihat Tuhan karena kehendak Tuhan. Wa anallaha maholun antashhadahu ma'ahu siwahu. Mustahil kita dapat melihat Allah beserta yang lainnya. Maksudnya kalau kita masih mencampurkan si nafsu tadi, sampai kapanpun kita tidak bisa melihat Allah. Karena Allah tidak mau disandingkan dengan apapun, saudaraku. Jadi tentang nafsu dan apapun itu. Paham ya saudaraku ya. Dan adapun hakikat hati ialah yang dapat melihat wujudnya Tuhan itu, Tuhan wahdahu dalam keadaan yang demikian. Wujud kita menjadi tidak ada. Wis gak ngrumangsani lek kuwi menungsone. Karena begitu keadaan yang mesti berlaku. Agar apa? Ketika kita memfanakan diri, mengkiamatkan diri, balurah yang ada Allahnya. Kenapa begitu? Ayo kita ulas. Kita menyadari la haula wala quwata, tiada sebuah gerak atau gerakan, karena semua gerak dan gerakan itu illallah kecuali dari Allah. Adanya hidup dalam diri karena dihidupkan, dan ada hidup di dalam diri kita. Loh, diri kita manusia yang mana? Yo enggak ada. Jelasannya begitu. Isbatnya yang kodim berarti nafikan yang baru tadi. Firman Allah kullu syai'in halikun illa wajhah. Artinya tiap sesuatu mengalami kemusnahan kecuali Allah yang tetap baqo. Nah, jadi istilahnya kita itu ada diadakan. Kecuali Allah atau Tuhan itu yang mempunyai sifat baqo atau kekal. Itu saudaraku ya. Dan kaidah tasawuf mengatakan juga
anallaha wala syai'an ma huwa huwal ana alama alaihi kana. Adalah wujud Allah itu bakok dan tidak ada sesuatu sertanya. Allah tetap wujudnya bagaimana keadaan kekal semula. Jadi di sini saudaraku, kalau sudah kita menginjak hakul yakin, sudah tiadalah tidak merasa diri ini ada, karena sudah wong Jawa ini rumongso atau merasa adanya Adam atau diri ini ada. Adam itu maksudnya tiada. Kenapa tiada? Karena adanya ada, diadakan oleh yang ada, dan ada tetap ada walaupun semuanya sudah tiada. Makanya tiap-tiap sesuatu mengalami kemusnahan, hancur, hilang. Karena apa? Tidak kekal, karena yang kekal cuma Allah saja. Makanya untuk mencapai ma'rifat dengan jalan akal dan pikiran itu mustahil. Sampai kapanpun, sampai kiamat pun, kalau kita mengandalkan pikiran kita, karena pikiran itu nafsu yang ditaruh oleh Allah di dalam diri kita, Allah sudah menebarkan bibit kebaikan dan bibit keburukan. Ya, bibit keburukan ya nafsu kita itu yang ditaruh pada akal pikiran itu, seolah-olah kita yang bisa, itu tugasnya apa? Cuman menganalisa. Makanya sampai kapanpun manusia tidak bisa mencapai makrifat di jalan akal pikiran itu mustahil. Karena ahli-ahli tasawuf dalam syairnya, maka dengan jalan akal pikiran tidak bisa dicapai. Bila telah mengakui kelemahan diri mencapai dia, itulah tandanya dia sudah dicapai. Makanya dengan ini saudaraku, marilah kita kembalikan semuanya kepada Allah dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan mengembalikan apa yang selama ini kita rampas dari Allah. Kalau ini seolah-olah kita dengan bentuk berpasrah diri kepada Allah secara sempurna, maka akan kita menemukan Allahnya. Dan selama kita belum mengembalikan semua itu, berarti apa? Kita masih merampas haknya Allah. Cahaya itu tidak akan kita dapat. Karena apa? Sifat-sifat nur cahaya dalam mata hati kita itu yang dinamakan nur itu ialah mengungkapkan kepada hakikat, dari pengungkapan daripada hakikat segala sesuatu untuk dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang batil. Dan nafsu itulah atau pikiran itulah yang menghalangi kita agar kita tidak bisa bertemu kepada Allahnya. Allah kok ditemui, padahal apa? Tidak, Allah menciptakan manusia itu adalah untuk mengenalnya. Ya, adapun nur cahaya mata adalah nur yang dapat melihat dan nampak saja. Penglihatan seperti ini loh yang dipunyai tiap-tiap orang. Binatang juga punya, juga ada itu. Kalau cuma melihat itu apa ini makanan, ini apa, tahu. Adapun nur hati, karena kita diberi hati, maka kita melihatnya itu dengan mata hati, adalah dinamakan cahaya pengertian. Dan cahaya pengertian itu dapat menjelaskan penangkapan perasaan akal pikiran. Dan nur maknawi ini sebagai atas 3 tingkatan. Yang pertama dinamakan nurul Islam, yang cahayanya bagaikan bintang. Nur ini kekuatannya dapat menyinari atau memberi cahaya kita untuk mengetahui adanya Allah dengan menggunakan segala sesuatu sebagai tanda adanya Allah, atau dengan perantara ucapan kalimat syahadat memahami keadaan syahadat yang sempurna. Lalu naik tingkatan yang kedua dinamakan nurul iman, cahaya bagaikan bulan. Dan cahaya atau nur ini kekuatannya dapat menjelaskan isbatnya atau nyatanya sifatnya Allah yang ditanamkan pada diri manusia.
di mana sifat ini tidak dapat terpisah atau berlainan dengan yang punya sifat atau yakin. Bagaimana dipisahkan? Contoh seperti jeruk dan sifatnya. Jeruk itu begitu, sifatnya kecut, kadang manis, ada kulitnya, ada isinya, ada airnya. Oh, itu jeruk. Itu tidak bisa dipisahkan. Kita mengenal Allah atau mengetahui adanya Allah dengan jalan akal pikiran atau logika, akal dengan menggunakan alam wujud ini sebagai dalil tanda-tanda adanya Allah. Lalu yang ketiga dinamakan Nurul Ihsan. Nurul Ihsan ini cahayanya bagaikan matahari. Nur inilah kekuatannya dapat memperlihatkan Allah dengan mata hati kita. Dan cahaya dalam nur dalam arti tingkatan yang ketiga ini atau Nur Ihsan ini merupakan pengetahuan hakiki tentang Allah. Dan pengetahuan ini dinamakan ma'rifat. Kalau ilmu ma'rifat itu jalan atau ilmu yang menghentarkan si mata hati ini agar tahu sebenarnya pelajaran yang hak atau yang hakiki, yang benar untuk menuju jalan ke Allahnya. Jadi bagi manusia pencari Tuhan harus berani mencari ilmu yang mengetahui tentang ketuhanan. Kalau dia masih bercokol atau tetap diam dalam pengetahuannya, pengetahuan itulah yang akan menjadi dinding jalal atau pembatas dirinya dengan ilmu-ilmu yang lain tentang yang mengetahui pengetahuan tentang diri Allah. Itu saudaraku ya. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf lahir yang dan batin. Sang kahuripan semua yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih atas waktunya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan selalu dalam bimbingan Allah untuk bisa betul-betul mengenal siapa yang mencipta kita. Di akhir kehidupan kita, kita menghadap atau kembali kepada Sang Hayyu, tidak kesasar, tidak sampai masuk ke alam barzah yang gelap karena kegelapan mata hati kita. Saat di dunia kita tidak bisa menemukan Allah atau menyaksikan Allah yang sebenar-benarnya. Saya akhiri ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.